Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selisa Nurloni dengan NIM 412010 dari kelas B mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video review jurnal yang berjudul tentang pengembangan akuntabilitas untuk model kinerja akademik berdasarkan manajemen sistem informasi. Adapun video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen Bapak Mansur Zadi Mursid. Nah, jurnal yang saya review ini yaitu berjudul tentang pengembangan akuntabilitas untuk model kinerja akademik berdasarkan manajemen sistem informasi. Nama jurnalnya Find Jurnal Sistem Manajemen Informasi dan Pengetahuan atau FJI KMS, halaman 1-17 tahun 2019, penulis Laser Narindro Wahyu Haryanto, Tri Joko Raharjo dan Kardoyo. Reviewernya yaitu saya sendiri, Selisa Nurloni. Tanggal review yaitu 4 September 2022. Nah, adapun bagian-bagian yang saya review dari jurnal ini adalah yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua objek penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil penelitian, yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan jurnal. Nah, yang selanjutnya, hal yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian ini yaitu di mana pendidikan merupakan kebutuhan utama masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter. Dari pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas dan taraf kehidupan masyarakat melalui keterampilan dan pengetahuan yang dapat diperoleh dalam jenjang pendidikan di lembaga pendidikan. Pemerintah pusat telah berupaya membuat undang-undang dasar bagi terselenggaranya jaminan mutu pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam penyelenggaraan pemerataan mutu pendidikan, perlu adanya standarisasi dalam penyelenggaraan dan pengendaliannya. Oleh karena itu, pemerintah pusat menuliskan standarisasi di bidang pendidikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan standarisasi nasional program pendidikan. Dan untuk akreditasi dan penjaminan mutu sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK juga telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Terpadu atau MIS. Dan untuk model perhitungan penilaian akreditasi menggunakan indikator standar dari subindikator penilaian yang telah ditetapkan melalui bimbingan internal dan eksternal dari pemerintah pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Sekolah Menengah Atas dan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang selanjutnya objek penelitian. Nah, adapun objek penelitian dari jurnal ini adalah SMK di Kota Semarang. Yang selanjutnya, adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menginformasikan kendala pencapaian tingkat SMP SMK di Kota Semarang serta konsep akreditasi dan jaminan mutu internal sekolah yang memiliki basis SIM terpadu yang faktual untuk SMK berbasis SMP yang telah dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Madrasah Nasional atau BANSM. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dan menginformasikan pengembangan model konsep akreditasi dan penjaminan mutu internal sekolah yang memiliki SIM terpadu
yang sesuai untuk penilaian SNP akreditasi sekolah menengah kejuruan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan menginformasikan hasil dari penerapan konsep akreditasi dan penjaminan mutu internal sekolah yang berbasis SIM terpadu yang direkomendasikan pada jenjang SMK di Kota Semarang. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu menggunakan metode Research and Development, yaitu untuk pengembangan MIS-nya, di mana pengembangan akan dilakukan untuk produk MIS yang sudah berjalan. Model penelitian ini merupakan upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menemukan temuan-temuan baru dan temuan-temuan yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan metode campuran. Untuk data awal menggunakan pendekatan kuantitatif dari data statistik yang diperoleh dari Lembaga Peta Mutu Pendidikan atau LPMP dan secara deskriptif kualitatif dengan menyajikan data dari sampel yang diperoleh langsung oleh peneliti. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proses analisis ini yaitu angket dan wawancara. Responden dari analisis sistem ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah di bidang akademik, guru, dan staf IT. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil penelitian, yaitu ada 3. Yang pertama, hasil analisis kebutuhan sistem menunjukkan bahwa sekolah belum memiliki sistem yang mengintegrasikan seluruh fungsi manajemen. SIM yang ada belum mampu mengkomodir kebutuhan sistem terkait proses evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Badan Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian hasil yang kedua, hasil analisis kebutuhan juga menunjukkan bahwa belum memiliki MIS terintegrasi untuk semua fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi akreditasi SMK untuk implementasi SMP. Dengan kata lain, SMK Negeri 7 Semarang sangat membutuhkan SIM yang mengintegrasikan seluruh fungsi manajemen. Kemudian hasil yang terakhir yaitu hasil analisis yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Jawa Tengah. Melalui laporan Peta Mutu Pendidikan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, di mana hasil analisis capaian SMP pada SMK di Kota Semarang disesuaikan dengan yang terlemah indikator, di mana pencapaian mutu didasarkan pada masing-masing subindikator dan masing-masing indikator untuk masing-masing standar. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian pada jurnal ini yaitu menghasilkan kesimpulan yang pertama, pencapaian mutu SNP pada jenjang pendidikan SMK di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah secara umum masuk dalam kategori SNP tingkat 3. Dengan demikian, pencapaian mutu internal SNP pada jenjang pendidikan SMK di Kota Semarang belum tercapai. Mencapai SNP untuk jenjang pendidikan SMK, capaian mutu terbaik berada pada standar isi dan capaian mutu terindah pada standar penilaian. Kemudian yang kedua, model sistem informasi manajemen terintegrasi teoretis untuk akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan memudahkan dalam pengintaian data mutu dan akreditasi sekolah. Seluruh alur proses tersebut telah diintegrasikan ke dalam satu kerangka kerja, sehingga memudahkan pemantauan mutu internal dan eksternal sekolah yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Yaitu ada kelebihan dan kekurangan jurnal.
menurut dari sudut pandang saya, kelebihan dari jurnal ini adalah yaitu yang pertama, metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini dijelaskan secara rinci dan detail sehingga mudah dipahami. Kemudian yang kedua, adanya lampiran tabel pada hasil penelitian yang memudahkan pembaca untuk memahami hasil atau isi penelitian. Yang ketiga, pada hasil dan pembahasan di dalam jurnal dijelaskan dengan baik dan rinci. Kemudian yang terakhir, data yang disajikan dari hasil penelitian akurat. Nah, untuk kekurangan jurnalnya yaitu yang pertama, susunan format yang tidak biasa menyebabkan pembaca mengalami kesulitan dalam menemukan beberapa data. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa bahasa yang sulit dimengerti khususnya bagi pembaca kalangan umum. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.